terjadi kepadaku. Balik lagi di Sahabat Cantik. Sekarang kita mau ajak Fairuz ngobrol-ngobrol. Gimana ya kondisi Sony saat ini? Apa momen paling berat yang lu sebenarnya hancur sih, lu nangis banget tapi lu tahan sepanjang kemarin Sony lagi sakit? Momen paling terberat itu adalah waktu denger dia didiagnosa sama dokter. Itu bikin shock sih, gitu. Kaget banget karena memang bisa dibilang kayak orang nggak percaya ya. Dan tapi sebagai manusia, ya aku cuma manusia biasa yang di saat itu benar-benar down, tapi di depan dia aku nggak ngeliatin itu semua. Jadi di saat diagnosa dokter dibilang apa dan dia mendengar, itu aku bener-bener nggak ngeliatin diri aku tuh ikutan sedih saat itu. Tapi aku bilang semua pasti baik-baik aja, kamu pasti bisa ngelewatin semua ini dan kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ingin bertemu masih ada. Ketika anak-anak tahu papahnya sakit, itu gimana Kak? Apakah Kakak yang ngasih tahu atau mereka tahu sendiri terus perasaannya? Kalau sebenarnya sih anak-anak taunya tuh aku bilangnya yang sakit pencernaan itu aja sih. Dan mereka nggak tahu tuh ayahnya sakit yang dia cukup Waktu berat gitu. waktu saat itu nggak tahu, tapi akhirnya jadi tahu waktu di saat seminggu setelah itu kan nggak pulang-pulang. Nah pas datang ke rumah sakit itu dalam keadaan Sony itu udah masuk ke ruang tindakan. Nah yang karena yang ngerti banget itu si Abang Fas kan gitu, Abang Fas udah ngerti. Jadi waktu pas dia bilang, begitu dia tahu dokter ngomong apa setelah tindakan itu, dia marah, sedih gitu kan, karena ngerasa kayak dia ngerasa gini sih, si Fas itu aku pikir kayak dia masih kecil, umur 12 tahun yang masih belum bisa untuk dilibatin gitu. Tapi ternyata dia bilang sama aku bahwa Mami please gitu libatin aku. Aku harus ada buat Mami sama Daddy gitu. Karena 12 tahun tuh iya gitu. Jadi apapun itu gitu, aku harus bisa ngejagain Mami, aku harus bisa jagain Daddy gitu. Sedihnya Mami kan sedih aku juga gitu. Jangan sampai Mami apa-apa tuh nggak cerita gitu kan. Abang kan anak Mami gitu kan. Abang kan harus bisa jadi penjaganya adik-adik sama Mami dan Daddy. Apa yang dia bilang itu kalau dia lagi depresinya kambuh tuh lagi kayak lagi Down down banget. dia ngomong apa sama lu? Wah, Dia bilang sih cuma bilang sampai kapan aku harus kayak gini. Dia suka bilang terus aku ngapain. karena biasanya dia kerja. Biasa kan dia yang kerja kan gitu. Jadi emang bisa dibilang apa ya? Saat ini yang aku bisa lakuin adalah dimana aku tuh nggak boleh sampai ngeliatin si kesedihan aku gitu, kesulitan apapun yang terjadi, ada masalah di rumah atau apapun gitu tuh aku handle semuanya. Jadi Gitu. lo nggak pernah nangis di depan Sony? Biar Sekalinya lagi hancur tuh. aku nangis sama dia itu ada di beberapa kali aku nangis, aku cuma minta untuk dia kuat aja gitu. Aku minta cuma bilang please, aku nggak minta apa-apa sama kamu. Aku cuma minta kamu sembuh, jangan pikirin apapun, nggak usah pikirin tentang nafkah kamu ke aku dan anak-anak. Aku bisa handle ini semua karena aku yakin Allah nggak mungkin ngasih aku susah. Orang yang nggak di jalan Allah aja dikasih rezeki, apalagi kita ditanggung gitu hidupnya, loh. Apa sih arti Kak Sony buat Kak Fairuz? Dia tuh segalanya sih buat aku ya. Dia tuh laki-laki hebat. 8 tahun aku nikah sama dia tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah bilang aku tuh gemuk lah, aku jelek lah gitu. Iya sempet gede gitu. Dia diam aja, dia selalu bilang kalau aku cantik gitu. Dan nggak pernah ngeluh gitu. Dan yang aku salut tuh dia bisa menerima Fas seperti anaknya dia sendiri gitu. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku. Fai mau pesan apa buat Sony? Hai Bi, aku cuma mau bilang sama kamu, kamu harus kuat. Aku cuma pengen, aku sama anak-anak cuma pengen lihat kamu sembuh gitu. Balik lagi kayak dulu gitu. Allah cuma minta kamu buat sabar sebentar lagi gitu.
sabar ya gitu, sebentar lagi aja gitu. Kamu jangan takut sama apapun karena aku ngejalanin semua ini, aku ikhlas, aku ridho, dan aku akan selalu ada buat kamu apapun terjadi. Masih memberikan very good example, contoh bahwa cinta sejati itu masih ada loh. Ini buat contoh aku juga kalau aku Aduh. kan belum berkeluarga. Kamu kan suka takut nikah? Aku jujur Takut aku lagi nikah? takut banget sama nikah gitu. Karena mungkin di luar sana banyak contohnya gitu. Di keluarga aku juga banyak yang contohnya gitu. Jadi aku takut banget gitu. Dan aku tuh belum nemu arti maksudnya cinta tuh kayak gimana gitu loh. Hanya ngeliat Kak Sony sebaik itu. Insya Allah Laki-laki Umi, baik yang aku pernah maksudnya syuting bareng sama Kak Sony, selalu ngasih advice gitu, orangnya baik dan segala macamnya. Tiba-tiba sakit tuh terus Kak Virus nemenin terus tuh jadi makanya Umi kalau mau berkaca daripada parno dan takut, carilah kacanya yang yang retak. Cari kaca yang utuh, jadi Umi bisa melihat secara jelas bahwa masih ada kok di antara sekian banyak, masih ada orang-orang yang menemukan cinta sejatinya. Makasih Pak Heru sudah berbagi sama kita. Jadi makan tadi, mohon maaf. Jadi makan ya, takut keburu dingin nih. Dan semoga kita semua juga sehat. Amin, amin. Ya, ini udah berbanjir air mata. Siapa yang naruh bawang di sini, guys? walaupun dekat ya. Iya. Kita ketemu lagi pastinya hanya di Sahabat Cantik. Cantik kali. Just take me, just take me. Sampai sini dulu keseruan Sahabat Cantik hari ini. Saksikan Sahabat Cantik setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 pagi hanya di Trans TV. Lately